Dan aku balik lagi bersama saya Puni. Hari ini kesempatan kali ini aku mau share lagi untuk sebuah tips lah ya. Karena kemarin ada yang nanyain, ada Bang Gusti Rahman kalau nggak salah, dia nanya, Bang gimana sih caranya untuk ngulik chord susah gitu. Jadi dia pengen satu step lebih maju lah ya. Mungkin dia bosan sama chord gampang gitu. Jadi di sini aku mau kasih tahu untuk tipsnya, ada beberapa tips untuk kalian yang pengen ngulik chord susah atau chord asli sebuah lagu. Sini aku bakal kasih tahu tipsnya. Dan langsung aja ke tipsnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian berkenan. Oke, dan langsung aja ke tips pertamanya. Oke, dan di tips pertama adalah kalian harus kalian udah menguasai chord dasar dan chord lanjutannya. Chord dasar itu dari A sampai G, yang chord gampang sampai yang chord crash gitu. Ya seminimal mungkin kalian udah paham itu semuanya. Jadi itu syarat pertamanya kalian untuk ngulik lagu yang susah atau chord susah. Oke, dan next. Dan di tips kedua adalah kalian harus biasakan dengerin lagu. Banyakin dengerin lagu dari lagu pop, reggae atau lagu rock, hardcore, apa yang lain lah, yang mungkin dangdut gitu, yang kalian mungkin gak suka atau bukan tipe kalian. Kalian harus dengerin semuanya biar kalian lebih terbiasa untuk mendengarkan chord atau bunyi nada. Oke, biasakan dengerin banyak jenis lagu. Oke, dan next. Dan di tips ketiga adalah kalian harus ulangin satu lagu yang kalian mau ulik, dengerin terus, ulangin repeat sampai kalian hafal nadanya, terus urutannya. Kalian akan akan lebih terbiasa dengan lagu itu, lagu yang ingin kalian ulik itu. Jadi ulangi dengerin lagu yang kalian mau ulik. Oke, ulangin terus sampai kalian benar-benar hafal di kepala. Oke, baru di situ kalian bisa untuk ngulik. Dan next. Dan di tips keempat adalah kalian harus tahu alur tangga nada. Oke, tangga nada itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do bisa. Terus kayak ya sejenis, nanti ada di tips selanjutnya ada namanya family chord. Oke, jadi apa sih itu tangga nada? Tangga nada itu kayak sejenis apa ya? Alurnya chord gitu ya. Habis ini larinya kemana, misalkan dari kita mainnya dari C, habis ini berarti ke A minor, habis itu ke D minor atau F atau G gitu. Jadi kalian udah terbiasa, udah termindset, otak kalian akan berjalan mengikuti alur chordnya di lagu itu ya. Oke, dan next. Dan di tips kelima adalah kalian harus pelajarin family chord gitu ya. Yang tadi ya, family chord itu apa? Jadi family chord itu ada misalkan rootnya misal C gitu. Di C pasti ada C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminis, dan C lagi. Dan itu adalah family chord. Dan untuk family chord nanti aku bakal bikin tutorialnya, aku bakal kasih tahu untuk penjelasannya nanti di next video. Oke, mungkin kalian bisa searching dulu di Google atau di YouTube, banyak family chord. Kalian pahamin dulu family chord gitu ya. Ada root-rootnya gitu, ada urut-urutannya. Jadi nggak asal masukin. Oke, dan next. Dan di tips selanjutnya adalah kalian harus mempelajari yang namanya intonasi. Intonasi itu apa? Intonasi itu adalah naik turunnya sebuah nada. Jadi misalkan kalian ngulik nih dari chordnya E mayor gitu ya, E mayor kalian udah tahu family chordnya, terus larinya kemana gitu. Nah dari situ kalian harus udah tahu intonasi naik turunnya. Misalkan dari E gitu, terus nadanya tuh naik gitu. Wah, ini kayaknya naiknya agak aneh gitu. Jadi kalian pasti karena sering terbiasa dengerin gitu ya, jadi kalian akan tahu intonasi dan pelajarin dulu itu intinya pelajarin dulu intonasinya, jadi biar kalian kupingnya lebih peka gitu, lebih peka dan lebih responsif lah untuk menebak sebuah chord ini larinya kemana. Dan apa sih gunanya intonasi adalah kalian akan tahu, oh di sini pindahnya ke sini gitu, oh naiknya gini gitu, oh ada nada yang naiknya segini gitu ya, setengah gitu, atau nada mayor gitu, misalkan dari E mayor terus ke G crash minor ya. Nah gitu kan, itu ada intonasinya, dan di situ ada yang namanya modulasi chord. Oke, dan next. Dan di tips ketujuh adalah kalian harus melatih kepekaan telinga. Gimana sih caranya melatih kepekaan telinga? Kalian biasakan mainin chord. Nah, bisa
Terus yang kedua bisa sering-sering itu dengerin musik, atau kalau enggak kalian bisa nebak-nebak apa ya, chord gitu. Di YouTube ada, jadi itu namanya apa ya, test your apa, aku lupa ya. Yang intinya nebak chord gitu. Jadi kalian putar videonya, terus habis itu kalian suruh nebak nih chordnya apa gitu. Di situ ada suara piano atau suara instrumen apa gitu. Jadi kalian harus nebak chordnya, dan di situ bisa buat praktis kalian atau apa ya, latihan lah ya, untuk melatih kepekaan telinga. Oke, dan next. Dan nomor 8 adalah tips ke-8 adalah kalian harus sering-sering untuk melatih feeling. Feeling apa itu? Feeling adalah perasaan atau apa sih ya? Jadi lebih kayak insting gitulah ya, insting kayak hewan berburu gitu. Jadi udah tahu kemana targetnya, udah tahu kemana larinya, gimana harus ngejarnya gitu. Dan feeling itu dibangun karena, kalau menurutku itu karena bakat, karena digali itu juga bisa. Jadi nggak harus bakat, jadi kalian bisa menggali feeling kalian dengan cara kalian sering latihan, atau kalian sering dengerin lagu, atau kalian sering ngulik. Itu akan membangun feeling kalian lebih kuat, dan pasti lebih peka lah pastinya. Feeling itu wajib banget untuk kalian yang suka main musik. Itu the important things lah ya. Jadi hal yang paling penting kalau menurutku feeling. Oke, dan next. Dan di nomor 9 adalah tipsnya adalah kalian ikutin progresi. Apa sih progresi? Progresi itu adalah perpindahan chord ke chord. Gimana sih caranya untuk mengikuti progresi? Jadi kalian dengerin lagunya, putar gitu di MP3 atau di musik, atau di di speaker atau apa, kalian ikutin. Caranya itu kalian cuman mainin di senar. Apa ya, kayak kalian dengerin terus kalian ikutin loh, kayak dibuntutin gitu. Pakai senar nomor 5 sama 6 gitu. Oh, ke A gitu. Oh, ke D gitu. Nah, kalau kalian misal udah nemu nih dari family chordnya, oh ini mainnya dari A mayor, berarti dari A mayor, berarti ada D mayor. Dan misalkan ada nada yang agak susah lagi, kemana gitu, F crash mayor gitu misal gitu. Jadi kalian udah tahu gitu, karena kalian udah tahu family chordnya, udah tahu alur chordnya larinya kemana, dan kalian ikutin dulu dengan ngambil nada bassnya gitu ya, dari senar 5 sama 6. Kalian bisa random dulu aja, cari sampai ketemu, oh di sini ada C, ada C crash gitu. Jadi kalian ikutin progresi dan ikutin juga alur lagunya dengan menggunakan senar 5 dan 6. Oke, dan next. Dan di tips ke-10 adalah tips yang terakhir adalah kalian biasakan mengulik secara manual tanpa panduan chord atau aplikasi gitu. Panduan chord itu apa? Panduan chord itu ya kayak misalkan aku ngasih tutorial, atau kalian baca di website, ada Chordella, ada Chord Frenzy, itu banyak banget. Di situ kan menyediakan banyak chord gitu ya. Jadi kalian cuman ngikutin chordnya aja. Kalian jadi nggak ngulik gitu. Jadi kalian cuman ngikutin apa yang udah tertulis di situ. Dan aplikasi itu, aplikasi apa sih maksudnya? Jadi aplikasi itu kan ada aplikasi yang misalkan kayak mungkin chord finder gitu, jadi pencari chord atau tuner gitu. Jadi kalian mungkin bisa dengerin sambil muter aplikasi itu. Jadi biasakan untuk nggak pakai kedua hal itu, biar kalian lebih kuat biar lebih kuat feelingnya, lebih kuat untuk memperjelas intonasi, terus lebih peka pastinya, terus tahu alur chordnya, family chordnya lah, intinya rootnya semua. Jadi kalian udah terbiasa dengan hal-hal itu. Oke. Dan kayaknya untuk membahas 10 tips ya mengulik lagu yang susah ini kayaknya cukup sampai di sini aja. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi untuk Mas Gusti ya, jadi mengulik lagu susah itu nggak susah sebenarnya. Yang penting kalian pahamin tips-tips ini. Oke. Kalau kalian udah menerapkan semua tips ini, ya insya Allah lah ya, pasti kalian bisa untuk ngulik lagu-lagu yang susah. Oke. Dan kayaknya untuk membahas tips ini sampai di sini aja. Tinggalkan komen dan tinggalkan like dan subscribe-nya jika kalian berkenan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan see ya and bye-bye.